Selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian. Eh, Hari ini kita membahas tentang analog to digital ya. Jadi ini hal yang sudah kita bahas minggu kemarin. Namun hari ini kita coba mempelajarinya lebih detail ya. Jadi analog to digital itu ada beberapa proses eh, apa untuk menjadikan analog menjadi digital ya. Salah satunya di situ sudah saya tampilkan ada sampler, quantizer dan encoder. Baik, materinya kita lanjutkan. Di sini diilustrasikan eh, proses atau fungsi ya, lebih lebih ke penjelasan singkat tentang analog to digital converter. Itu adalah pengubah input analog menjadi output kode-kode digital ya. Nah, dalam implementasinya di sini ada suara, kemudian di sini output adalah digital. Nah, dalam implementasinya suara itu bisa diterima oleh mikrofon ya. Jadi suara bisa kita dapatkan dari mikrofon ya. Ini sinyal suaranya. Karena dalam mikrofon ini ada penguat preamp mic ya. Minggu kemarin kita sudah membahas. Jadi ada mic mikrofon, ada preamp mic atau penguat sinyal. Nah, analog yang dihasilkan itu menjadi input dari analog to digital converter menjadi data-data biner. Nah, ini kode-kode biner ya. Jadi analog, kemudian kode binernya itu dihasilkan oleh analog to digital converter. Baik, kita lanjutkan materinya. Implementasi analog to digital converter. Analog to digital converter adalah pengubah suara sebagai input analog ya. Jadi suara ini input analog menjadi output kode-kode digital. Ya, di sini contohnya suara manusia kemudian diterima oleh mikrofon, di dalamnya ada amplifier. Ya, otomatis kita sudah paham karena kita sudah membahas tentang op-amp sebagai penguat ya. Nah, di sini ada preamp mic, kemudian sinyal yang sudah bentuk tegangan ya, itu masuk ke ADC, analog to digital converter, yang akan disimpan dalam digital system. Jadi data digital yang dihasilkan ini nanti disimpan dalam digital system. Nah, digital system ini macam-macam, bisa komputer, bisa handphone ya, yang mungkin kita sering membuat voice note misalkan, atau kita merekam pembicaraan saat ada wawancara dan sebagainya ya. Jadi digital system ini sekarang sudah ada di sekitar kita, baik itu komputer, handphone ya, kemudian perangkat apa digital yang lain ya. Ada perangkat untuk khusus merekam suara juga ada dan sebagainya ya. Jadi eh, kita tentang perangkat ini saya kira Anda sudah tahu banyak. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah proses ya, analog to digital converter ini bagaimana. Lalu saya lanjutkan lagi materinya.
Implementasi analog to digital converter ya. Analog to digital converter atau ADC adalah pengubah suara sebagai input analog kemudian menjadi kode output kode-kode digital atau binary dalam sound card ya, pada komputer misalkan. Ya, jadi suara manusia dikuatkan di mikrofon, kemudian dimasukkan ke sound card ya. Di sini ada mic in atau mikrofon in, dan di dalam sound card ini ada proses analog to digital. Sedemikian hingga bisa direkam di komputer ya. Mungkin dalam bentuk apa? File AVI atau file SAW ya dan sebagainya ya. SAW misalnya. Nah, semuanya itu melalui proses analog sebagai input lalu digital sebagai output sehingga disebut analog to digital converter. Nah, dalam sound card ini tentunya kita sudah paham butuh sebuah driver ya. Jadi dalam komputer saat kita memasang sound card ada driver. Nah, driver inilah yang akan mengelola atau yang akan melakukan proses pengubahan suara menjadi kode digital itu agar bisa berlangsung ya. Jadi dibutuhkan proses di sana ya. Jadi dari analog menjadi digital ini butuh proses ya, tidak langsung menjadi sebuah bentuk berbeda, tapi ada proses-proses yang mesti dilalui. Nah, apabila driver ini tidak sesuai ya, yang artinya proses-proses yang dilakukan saat input analog menjadi digital tidak terjadi dengan baik ya, sehingga bisa jadi sound card ini tidak berfungsi ya. Drivernya salah, misalkan drivernya beda ya, menjadikan sound card ini tidak berfungsi, tidak bekerja ya. Jadi proses analog to digitalnya juga menjadi tidak sesuai sehingga tidak menghasilkan suara ya, yang terekam di komputer. Jadi walaupun mikrofon sudah terpasang lalu kita sudah memberikan input suara analog, namun tidak bisa menjadi data digital ya. Jadi proses tidak bisa berlangsung ya, dikarenakan VGA sound cardnya sound card drivernya tidak sesuai sehingga mengakibatkan proses analog to digitalnya juga tidak sesuai. Baik, kita lanjutkan lagi. Masih diimplementasi analog to digital converter ya. Bentuk lain dari pengubah suara sebagai input analog dan output dalam bentuk kode-kode digital ya. Di sini ada pengubah suara juga ya. Jadi input suara kemudian outputnya digital, namun di sini lewat USB ya. Jadi kalau sound card itu lewat slot PCI misalkan. Nah, kalau yang ada di tampilan ini adalah masuk ke USB ya. Jadi di sini sama sebutan mereka yaitu sound card juga ya. Ini sound card. Namun sound card yang kedua ini masuk ke USB. Nah, ini juga ada rangkaian ya. Di sini juga merupakan diagramnya adalah analog ya, dikuatkan lalu di sini merubah analog to digitalnya di sini sehingga terjadi komunikasi serial antara sound card USB sound card ini dengan komputer sehingga
data biner konversi suara menjadi digital bisa disimpan ya, bisa direkam. Nah, komponen-komponen seperti ini pun juga membutuhkan driver. Jadi driver diperlukan untuk merubah untuk melakukan proses ya dari analog menjadi digital. Jadi di sini tetap ada proses yang mesti dilalui. Dan apabila driver ini tidak istilah lain gini, soundcard ini tidak dikenali oleh komputer, maka soundcard ini juga tidak berfungsi. Walaupun inputnya kita kasih suara, maka suara tidak bisa terekam ya. Atau kalau kita sudah pasang soundcard ini namun drivernya tidak sesuai pun juga sama. Suara sudah dimasukkan lewat mikrofon tapi tidak bisa kita dapati dalam hasil rekaman ya. Karena apa? Lagi-lagi proses merubah analog to digitalnya tidak berjalan dengan baik. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, masih diimplementasi analog to digital converter ya. Analog to digital converter dalam implementasi yang lain yaitu mengubah output sensor sebagai input analog. Ya, jadi ini implementasi ADC dengan input bukan suara tapi sebuah sensor ya. Jadi mengubah output sensor. Jadi sensor itu ada outputnya yaitu tegangan analog biasanya. Nah, melanjuti tegangan analog itu, maka ADC analog to digital converter menjadikannya output dalam bentuk kode-kode digital. Nah, ini contohnya misalkan input analog lalu output digital ya. Nah, Anda lihat di sini ada LDR ya. Lead dependent resistor. Jadi resistor yang besar kecilnya itu tergantung cahaya yang dia terima. Nah, kemudian perubahan dari besar resistor itu mempengaruhi perubahan tegangan. Nah, perubahan tegangan adalah analog. Nah, maka ADC ini akan mempunyai tugas yaitu merubah tegangan analog yang ada menjadi output kode-kode digital seperti yang Anda lihat di layar ya. Di sini ada perubahan tegangan perubahan cahaya mulai redup ya, kemudian terang masuk ke LDR. Nah, LDR ini besar resistornya berubah-ubah tergantung cahaya yang dia terima, maka perubahan resistor ini akan menjadikan perubahan tegangan ya. Nah, perubahan tegangan itu menjadikan perubahan data digital. Nah, akhirnya perubahan cahaya ini menjadi besaran-besaran digital. Nah, ini juga salah satu bentuk implementasi dari analog to digital converter. Baik, kita lanjutkan lagi materinya. Nah, sekarang jadi pertanyaan kita, apa saja proses analog to digital converter itu? Karena analog to digital ini begitu banyak implementasinya ya. Tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang coba kita masuk ke proses ya, analog to digital converter. Baik, materinya kita lanjutkan. Nah, proses analog to digital converter ya, ADC merupakan proses untuk mengubah sinyal analog menjadi digital. Nah, tahap-tahapannya adalah sebagai berikut. Ya, di sini ada proses yang mulai dari kiri ya, dari panah dari kiri masuk ke kanan. Nah, ini berarti inputnya di kiri, outputnya di kanan. Kemudian
kalau kita lihat yang bawah, diagram bawah pun juga gitu. Kita lihat panah dari kiri sampai ke kanan ya. Nah, dari gambar yang atas lebih awal kita bahas. Input di sini adalah analog, di sini ada gambar bentuk sinyal analog. Kemudian masuk ke sampling. Nah, nanti kita bahas sampling itu apa. Nah, sampling ini adalah mengambil level-level tegangan analog. Nah, level tegangan ini akan dikuantitasi atau dikelompokkan sesuai dengan kualitas dari ADC yang digunakan. Jadi 3 bit ya berarti 8 pengelompokan ya. Tapi beda bit misalkan 4 bit ya berarti 16 pengelompokan dan seterusnya. Nah, encoding ini berdasarkan pengelompokan level tegangan terhadap besaran digital, maka akan di encoding, akan diterjemahkan ya. Jadi besaran tegangan nanti setelah di pengelompokan digitalnya lalu di encodingkan, diterjemahkan dalam bentuk data-data digital. Nah, kalau gambar yang bawah ya, di sini ada sinyal analog masuk ke sampler ya. Sampler atau dia disampling atau diambil level-level tegangannya. Lalu setelah diambil, lalu di sini ada quantizer ya, jadi dikelompokkan ya. Dari pengelompokan ini akan didapatkan level tegangan sesuai dengan pengelompokan ADC itu berapa bit yang bisa dikelompokkan atau dikategorikan ya. Jadi digital itu ada 3 bit, 4 bit ya, 8 bit. Nah, sehingga kalau 3 bit ya 8 pengelompokan, maka tegangan akan dibagi menjadi 8 pengelompokan. Nah, setelah masuk ke quantizer ya, maka barulah diterjemahkan atau encoder ya, dari sini akan menghasilkan sinyal diskrit atau data-data biner. Baik, materinya kita lanjutkan. Nah, ini kita masuk ke proses sampler ADC, merupakan tahapan untuk mengubah sinyal analog menjadi beberapa sampel yang diinginkan ya. Jadi ini kan tegangan analog, lalu disampel, diambil contoh ya. Contoh per periodik ya. Jadi disampel, diambil contohnya per periodik ya. Dan sampelnya ini tentunya sesuai dengan level tingginya tegangan analog yang ada ya. Jadi diambil detik pertama, detik kedua, detik ketiga, detik keempat dan seterusnya sampai detik terakhir atau detik ke n ya, sampai detik ke n untuk mengambil sampel atau contoh tegangan yang masuk ya. Jadi di sini memang berbasis waktu sedemikian hingga kalau ADC-nya itu resolusi tinggi berarti ngambilnya juga semakin cepat sehingga jumlah yang diambil juga banyak. Tapi kalau ADC-nya itu resolusi rendah maka ngambilnya itu jaraknya jauh ya. Detik pertama dengan detik berikutnya itu agak lama sehingga data yang didapat sedikit ya. Jadi di sini ada tolok ukur ya. Jadi ditentukan jadi gini, faktor yang mempengaruhi jumlah sampling itu adalah waktu di sini. Jadi semakin banyak sampling ya berarti datanya semakin banyak, semakin sedikit ya. Jadi semakin sedikit samplingnya berarti datanya semakin sedikit, dan banyak sedikitnya data ini akan mempengaruhi kualitas
data yang dihasilkan. Ya, jadi di sini jelas pengambilan ini berbasis waktu ya. Jadi kalau waktu pengambilan itu terlalu lama, maka jumlahnya ya sedikit. Mungkin detik pertama, kemudian detik keempat, detik ke-8, detik ke-12, detik ke-16 dan seterusnya, maka ngambilnya sedikit. Dan ini kualitasnya jauh dari sinyal analog aslinya. Namun bila pengambilannya itu ini kan berbasis waktu ya. Jadi ternyata pengambilannya cepat sekali ya. Jadi jarak pengambilan satu dengan pengambilan berikutnya itu cepat sekali sehingga jumlah ngambilnya banyak ya. Jadi waktunya semakin singkat untuk ngambil, otomatis ngambilnya lebih banyak. Nah, maka kalau Anda perhatikan di bawah ini sampel yang didapatkan hampir mewakili analog yang masuk. Ya, jadi istilahnya kerapatan sampel ya. Dan ini ditentukan oleh banyak sedikitnya sampel. Nah, banyak sedikitnya sampel itu ditentukan oleh waktu pengambilan itu lama apa cepat. Kalau cepat berarti ngambilnya banyak, kalau lama berarti ngambilnya sedikit. Nah, itu. Baik, materinya kita lanjutkan lagi. Nah, tadi sudah saya singgung tentang waktu pengambilan sampling ya. Sampel itu berbasis waktu lah. Waktu pengambilan semakin cepat apa semakin lama. Kalau cepat ngambilnya banyak, kalau lama ngambilnya sedikit. Dan kalau lama ngambilnya sedikit, maka tidak mewakili tegangan analog yang masuk. Namun bila cepat mengambilnya atau semakin banyak sampling diambil, maka akan mewakili analog yang masuk. Nah, karena berbasis waktu atau waktu pengambilan itu berpengaruh ya, maka dalam teori sampling dari Nyquist ya, frekuensi sampling minimum adalah 2 kali frekuensi tertinggi sinyal yang disampling. Jadi frekuensi sampel minimal itu 2 kali frekuensi maksimalnya. Nah, ini kalau misalkan ini satu gelombang ya, ini satu gelombang, minimal tuh ngambil puncak positif dan puncak negatif, tapi ini paling minim ya. Jadi kalau bisa lebih besar dari 2 kali frekuensinya, semakin besar semakin baik. Tadi sudah saya singgung, kalau ngambilnya semakin banyak berarti sampelnya semakin banyak, dan itu berarti frekuensi sampling semakin tinggi. Jadi frekuensi semakin tinggi itu berarti ngambil sampelnya semakin banyak. Nah, semakin tinggi frekuensi sampel, semakin dia mendekati tegangan analog, maka hasilnya semakin bagus. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang proses quantizer ya, dari analog to digital converter. Quantizer berfungsi mengelompokkan level keluaran atau level tegangan DC yang disampling tadi dari tahap sampel ke dalam dua pangkat N kelompok ya. Jadi 2 pangkat N ini adalah kemampuan dari ADC. Jadi pengelompokan 8 itu berarti 3 bit, karena pengelompokan 8 itu berarti mulai dari 00 sampai 111 ya. Nanti pengelompokan ini diistilahkan atau dirumuskan dengan 2 pangkat N. Nah, N ini adalah jumlah dari berapa bit ADC yang digunakan. Kalau ADC-nya 3 bit ya berarti 2 pangkat 3 adalah 8 kelompok. Nah, sehingga di mana N ini merupakan jumlah bit dari ADC. Jumlah kuantitasi atau pengelompokan 2 pangkat N, 2 pangkat 3
Ini kalau 3 bit ADC-nya akhirnya 8 bagian atau 8 pengelompokan. Kemudian range pengelompokan itu sama dengan batas atas nilai dan batas bawah nilai dibagi jumlah kuantisasi. Jadi di sini kita lihat misalkan ADC 8 bit berarti ada 8 pengelompokan. Nah, tegangan maksimalnya berapa? Di sini tegangan maksimalnya adalah 2. Berarti 2 dibagi 8. Ya. 2 dibagi 8 itu ya ini kurang lebih sekitar 0,25 ya. Oh ini 0,125 volt ya. Sampai tegangan maksimalnya itu sekitar 2 volt. Jadi tergantung berapa tegangan maksimalnya. Nah, bila tegangan maksimal itu 2 volt, maka 2 dikurangi 0 ya. Kemudian dibagi 8. Intinya tegangan maksimalnya berapa lalu dibagi 8. Ya, ini besarnya adalah 0,25. Nah, tabel pengelompokan nilai ini ada di bawah. Nah, ini sebagai gambarannya ya. Jadi kalau misalkan 3 bit berarti 2 pangkat 3 itu 8 berarti 8 pengelompokan. Nah, pengelompokan 1 sampai ke 8 ya, di mana tegangannya itu maksimal 2 volt, ya 2 dibagi 8 ini sekitar 0,25an sampai mendekati 2. Nah, ini proses kuantitasi. Jadi tegangannya di sampling tadi dikelompok-kelompokkan menjadi bagian sesuai jumlah bit yang digunakan. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, proses decoder. Keluaran quantizer berupa kelompok level tegangan dalam 2 pangkat n yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, nilai n merupakan jumlah bit pada encoder ya. Kemudian decoder memproses kelompok level tegangan ini dari hasil quantizer, kemudian diterjemahkan menjadi decoder ya. Nah, menjadi bilangan binary dengan jumlah kemungkinan adalah 2 pangkat n bilangan ya. Tadi sudah saya jelaskan pembagiannya. Nah, kemudian di sini kalau Anda perhatikan ya, hasil pengelompokan ini nanti diklasifikasi sesuai pembagian. Nah, kalau misalkan pembagiannya itu 8 ya, pembagian 8, maka 8 bit itu mencakup mulai dari 000 ya. Ini untuk kelompok pertama sampai 111. Nah, ini bit ke-8 ya. Sehingga kalau kita kelompokan menjadi 8 ya, berarti mulai dari 000 sampai 111. Nah, itu untuk pengelompokan 8 atau ADC 3 bit ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang kita bahas tentang pengelompokan yang sudah kita bahas barusan ya. Jadi di sini kalau misalkan kita lihat di ilustrasi ini ya, ini sebenarnya gabungan dari 3 proses tadi yang sudah kita bahas. Jadi di sini ada sampling ya. Jadi sampling dari tegangannya ada menjadi 8 bagian. Kemudian analog input ya menjadi 8. Lalu dari 8 itu
kita kelompokkan menjadi sesuai digital outputnya ya. Jadi di sini ada kelompok pertama 000, kelompok kedua 100, ketiga 010, ke 4 dan seterusnya sampai 8 itu 111. Nah, itu yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi penjelasannya adalah input ADC yaitu analog dan menghasilkan output digital. Semakin banyak data binary keluaran, maka semakin baik resolusinya. Tadi sudah saya bahas waktu disampling. Kata kuncinya itu saat disampling. Untuk ADC 3 bit membagi sinyal analog menjadi 8 bagian. Sedangkan ADC 8 bit akan membagi sinyal analog menjadi 256 bagian. Jadi semakin banyak bitnya, maka jumlah pengelompokannya semakin baik ya. Semakin banyak, maka kualitasnya juga semakin baik. Lalu ADC 3 bit ketika sinyal input analog mencapai level 4, ini contohnya ya. Jadi misalkan untuk ADC 3 bit ketika sinyal analog mencapai level 4, maka kode digitalnya akan menghasilkan 001 ya. Jadi biner yang dihasilkan adalah 001. Nah, ini dari sini sudah kita bisa mempelajari 3 proses ya. Jadi sampling, quantization, lalu encoder ya. Semuanya ada di gambar ini. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini adalah salah satu rangkaian yang mewakili ADC ya. Minggu kemarin sudah kita bahas. Coba ini kita tampilkan lagi. Nah, ini outputnya masih 00, sementara tegangan masih kecil ya, kurang dari 1 volt. Nah, sekarang kalau tegangan saya naikkan, maka perubahan tegangan ini menjadi perubahan kode-kode biner ya, Anda lihat di sebelah kanan itu. Dan prosesnya sudah saya jelaskan, ada sampling, kuantitasi, dan encoding. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih.